Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widianingrum, nomor absen 29, NIM 195221194. Guna memenuhi tugas akuntansi manajemen, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Langsung saja pada studi kasus yang pertama yaitu penilaian persediaan. Diketahui data biaya produk PT Murni yaitu jumlah unit persediaan awal 0, unit produksi 10.000, unit yang dijual yaitu 8.000 dengan harga jual per unitnya adalah 300, biaya variabel per unitnya terdiri dari biaya bahan baku 50, biaya tenaga kerja langsung 100, BOP variabel 50. Biaya tetap terdiri dari BOP tetap per unit yang diproduksi 25, pemasaran dan administrasi tetap 100.000. Langsung saja ke perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Perbedaan antara metode PBV dengan metode PBP yaitu terletak pada pembebanan biayanya. Metode PBV itu yang dibebankan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sedangkan pada metode PBP yang dibebankan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Langsung saja kita hitung di metode PBV yaitu biaya bahan bakunya sebesar 50, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 100, BOP variabelnya sebesar 50. Setelah itu kita jumlahkan. Biaya per unit pada metode PBV yaitu sebesar 200. Di metode PBP, biaya bahan bakunya yaitu sama sebesar 50. Biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 100. BOP variabelnya sebesar 50. Sedangkan BOP tetapnya yaitu yang dihitung adalah BOP tetap per unitnya yaitu sebesar 25. Kita jumlahkan. Kita peroleh biaya per unit pada metode PBP adalah 225. Perbedaan antara kedua metode ini tentunya akan mempengaruhi nilai persediaan pada penyajian laporan keuangan, sehingga tidak ada persediaan awal pada PT Murni. Sedangkan jumlah unit persediaan akhirnya yaitu kita hitung jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Jumlah unit produksinya kita hitung sebesar 10.000, sedangkan jumlah unit yang terjual yaitu sebesar 8.000. Kita kurangkan jumlah unit produksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual, kita peroleh 2.000 unit, sehingga jumlah unit persediaan akhirnya adalah 2.000 unit. Setelah itu, kita bandingkan metode PBB dengan metode PBP dalam biaya persediaan akhirnya, yaitu rumusnya yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir yaitu sebesar 2.000. Kita peroleh 400.000 untuk metode PBV. Sedangkan untuk metode PBP yaitu jumlah biaya per unitnya adalah sebesar 225 dikali dengan jumlah unit persediaan akhirnya 2.000, kita peroleh 450.000. Bisa kita bandingkan metode PBV dengan metode PBP, itu tidak sama dan lebih besar metode PBP, karena pada metode PBV komponen biaya BOP tetapnya itu tidak dimasukkan, sehingga metode PBV itu lebih kecil daripada metode PBP. Selanjutnya kita menghitung laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel, yaitu yang pertama adalah kita menghitung penjualannya terlebih dahulu. Penjualannya rumusnya adalah jumlah unit yang dijual dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu sebesar 300, kita peroleh 2.400.000. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya variabel, yaitu meliputi harga pokok penjualan variabelnya. Rumusnya adalah
biaya per unit pada metode PBV yaitu sebesar 200 dikali dengan unit yang dijual yaitu sebesar 8.000. Kita peroleh 1.600.000. Setelah itu kita kurangkan. Kita peroleh 800.000 untuk margin kontribusinya. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya tetap total, yaitu terdiri dari BOP tetap dan biaya pemasaran dan administrasi tetap. BOP tetap per unitnya adalah 25, sehingga kita kalikan dulu dengan jumlah unit yang dijual. Kita peroleh sebesar 200.000, sedangkan untuk biaya pemasarannya sudah diketahui, yaitu biaya pemasarannya sebesar 100.000. Kita kurangkan. Kita peroleh 500.000 untuk laba operasi metode penentuan biaya variabel. Selanjutnya, kita menghitung laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Yaitu yang pertama, kita menghitung penjualannya terlebih dahulu. Untuk penjualannya sama seperti metode PBV, yaitu harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang dijual. Kita peroleh 2.400.000. Setelah itu harga pokok penjualannya yaitu sebesar biaya per unit pada metode PBP sebesar 225 dikali dengan jumlah unit yang dijual yaitu sebesar 8.000. Kita peroleh 1.800.000. Setelah itu kita kurangi laba kotornya yaitu sebesar 600.000. Kita kurangkan dengan pemasaran dan administrasi tetap yaitu sebesar 100.000. Setelah itu kita kurangkan laba operasi pada metode PBP yaitu sebesar 500.000. Dapat kita lihat bahwa pada laporan laba rugi metode PBV dengan metode PBP itu sama ya, 500.000. Langsung saja pada studi kasus yang kedua yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Diketahui PT Doremi biaya variabel per unitnya terdiri dari biaya bahan baku 4, biaya tenaga kerja langsung 1,5, BOP variabel 0,5, biaya pemasaran administrasi dan umum variabel 0,25, BOP tetap per tahunnya adalah 150.000, volume produksi per tahunnya adalah 150 unit, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahunnya adalah 50.000, harga jual per unitnya adalah 10. Diketahui juga untuk unit persediaan awalnya pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada, pada tahun 2020 adalah 50.000. Untuk unit produksinya pada tahun 2018 150, pada tahun 2019 150, pada tahun 2020 adalah 150. Untuk unit penjualannya yaitu pada tahun 2018 adalah 150, pada tahun 2019 adalah 100, pada tahun 2020 adalah 200.000. Untuk unit persediaan akhirnya pada tahun 2018 dan 2020 itu tidak ada, pada tahun 2019 ada sebesar 50.000. Langsung saja. Yang pertama, kita menghitung laporan laba rugi metode PBV. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan penjualannya terlebih dahulu. Rumus penjualannya yaitu harga jual per unit kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018 yaitu sebesar 150. Pada tahun 2019 yaitu harga jual per unitnya dikali dengan unit penjualannya pada tahun 2019. Pada tahun 2020 yaitu harga jual per unit kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020. Kita peroleh 2 juta. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya variabel total. Biaya variabel total terdiri dari HPP variabel dan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel. Sebelum itu kita menghitung HPP variabelnya terlebih dahulu.
Langkah yang pertama yaitu kita menghitung persediaan awalnya, karena yang diketahui di sini tadi kan persediaan awalnya itu yang diketahui hanya pada tahun 2020, jadi yang kita hitung hanyalah pada tahun 2020. Sehingga rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel kita kalikan dengan persediaan awal pada tahun 2020. Kita peroleh 300.000. Setelah itu kita menghitung HPP variabelnya. Pada tahun 2019, perhitungannya yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2018. Kita peroleh 900.000. Pada tahun 2019, rumusnya sama. Ditambah dengan BOP variabel, kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2019. Kita peroleh 900.000. Pada tahun 2020, rumusnya sama. Ditambah 0,5. Kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2020. Kita peroleh 900.000. Setelah itu harga tersedia untuk dijual yaitu kita jumlahkan langsung saja kita tarik sehingga barang tersedia dijual pada tahun 2018 900.000, pada tahun 2019 900.000, dan pada tahun 2020 adalah 1.200.000. Setelah itu kita kurangkan dengan persediaan akhir. Di sini tadi persediaan akhirnya yang diketahui adalah pada tahun 2019. Sehingga di sini nanti pada tahun 2019 perhitungannya yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikali dengan persediaan akhir pada tahun 2019. Hasilnya adalah 300.000. Setelah itu untuk mengetahui HPP variabel kita kurangkan. Langsung kita tarik. Jadi HPP variabelnya pada tahun 2018 900.000, pada tahun 2019 600.000, pada tahun 2020 adalah 1.200.000. Langsung saja kita copy. 2019 yaitu 600.000, pada tahun 2020 yaitu 1.200.000. Setelah itu kita menghitung biaya pemasaran administrasi dan umum variabel. Diketahui tadi biaya pemasaran administrasi dan umum variabelnya adalah 0,25. Kita kalikan dengan unit penjualan. Kita peroleh 37.500. Rumusnya sama pada tahun 2019 yaitu 0,25. Kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, biaya pemasarannya 0,25, kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020. Kita peroleh pada tahun 2018 37.500, pada tahun 2019 25.000, pada tahun 2020 50.000. Margin kontribusinya yaitu kita kurangkan, kita peroleh 562.500, kita tarik. Margin kontribusi totalnya pada tahun 2018 yaitu 562.500, pada tahun 2019 yaitu
675.000, pada tahun 2020 yaitu 750.000. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya tetap total. Biaya tetap total itu terdiri dari BOP tetap dan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap. BOP tetapnya diketahui tadi BOP tetap per tahunnya adalah 150. Kita F4. 150 langsung kita tarik. Sedangkan untuk biaya pemasarannya yaitu diketahui 50.000. Kita F4. 50.000. Kita tarik. Setelah itu kita kurangkan. Margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi umum. Kita peroleh 360.500, kita tarik. Sehingga laba operasi pada tahun 2018 yaitu 360.500, pada tahun 2019 yaitu 175.000, pada tahun 2020 yaitu 550.000. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung laporan laba rugi metode PBB. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung penjualannya. Untuk penjualannya, rumusnya sama seperti tadi, harga jual per unit dikali dengan unit penjualan pada tahun 2018. Untuk tahun 2020, harga jual per unit dikali dengan unit penjualan pada tahun 2019, pada tahun 2020, harga jual per unit dikali unit penjualan pada tahun 2020. Setelah itu kita kurangkan dengan HPP. Sebelum kita mencari HPP, kita menentukan biaya produksi per unit terlebih dahulu. Rumusnya yaitu BOP per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun ditambah dengan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel. Hasilnya adalah 7. Setelah itu kita menghitung HPP. Langkah pertama untuk menghitung HPP yaitu kita menentukan persediaan awalnya. Persediaan awalnya tadi kan yang diketahui itu pada tahun 2020. Jadi kita menghitung persediaan awal pada tahun 2020. Biaya produksi per unitnya tadi 7. Kita kalikan dengan persediaan awal pada tahun 2020. Hasilnya adalah 350.000. Setelah itu kita menghitung harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi, rumusnya adalah biaya produksi per unit. Kita kalikan dengan unit produksi tahun 2018. Untuk tahun 19 dan 20 sama biaya produksi per unit. Kita kalikan dengan unit produksi. Kita kalikan untuk unit produksi tahun 2020 150, hasilnya adalah 1.050.000. Barang yang tersedia dijual kita tambahkan. Setelah itu kita tarik. Selanjutnya kita menghitung persediaan akhirnya. Untuk persediaan akhirnya tadi yang diketahui adalah persediaan akhir pada tahun 2019. Jadi yang kita hitung adalah persediaan akhir pada tahun 2019. Biaya produksi per unit kita kalikan dengan persediaan akhir pada tahun 2019. Hasilnya adalah 350.000. Untuk HPP-nya yaitu kita kurangkan. Langsung saja kita tarik. Setelah itu, untuk HPP, kita copy di sini. Pada tahun 2019, 700. Pada tahun 2020 adalah sebesar 1.400.000. Untuk laba kotornya, kita kurangi. Hasilnya adalah 450, kita tarik.
Setelah itu kita menghitung biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Rumusnya adalah biaya pemasarannya tadi 0,25, kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2018 150.000. Setelah itu kita tambah dengan biaya pemasaran administrasi umum tetap per tahun. Hasilnya adalah 87.500. Setelah itu pada tahun 2019 sama biaya pemasaran umum variabel dikali dengan unit penjualan pada tahun 2019 ditambah dengan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap 75 pada tahun 2020 sama kita kalikan dengan unit penjualan, kita tambahkan dengan biaya pemasaran. Setelah itu kita kurangkan, kita tarik. Jadi laba operasinya yaitu pada tahun 2018 362.500, pada tahun 2019 225.000, pada tahun 2020 adalah 500.000. Selanjutnya kita menghitung pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tadi. Yang pertama kita copy dulu metode PBB, laba operasinya yaitu sebesar 362.500. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 225. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 500.000. Sedangkan untuk metode PBV pada tahun 2018 sebesar 362.500, pada tahun 2019 yaitu sebesar 175.000, pada tahun 2020 adalah sebesar 550.000. Setelah itu kita kurangkan, kita tarik. Perbedaannya pada tahun 2018 itu tidak ada, pada tahun 2019 adalah 50.000, pada tahun 2020 adalah minus 50.000. Selanjutnya kita ke penjelasannya yaitu pada unit produksi. Pada tahun 2018 unit produksinya yaitu 150.000. Pada tahun 2019 unit produksinya adalah 150.000. Sedangkan pada tahun 2020 unit produksinya adalah 150.000. Untuk unit penjualannya pada tahun 2018 150.000. Pada tahun 2019 yaitu 100.000. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 200.000. Kita kurangkan. Jadi perubahan dalam persediaannya pada tahun 2018 itu kosong, pada tahun 2019 adalah 50.000, pada tahun 2020 adalah minus 50.000. Untuk tarif BOP tetap, cara menghitungnya yaitu BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Yang 1. Pada tahun 2018, pada tahun 19 sama. Pada tahun 2020 yaitu BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi. Hasilnya 1. Setelah itu kita kalikan. Jadi perbedaan yang dijelaskan yaitu pada tahun 2018 kosong, pada tahun 2019 50.000, dan pada tahun 2020 adalah minus 50.000.
Untuk selanjutnya, yaitu kita menghitung metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Data operasi PT Mayora diketahui biaya manufaktur variabel per unitnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu sebesar Rp10. Untuk unit produksinya pada tahun 2019 10.000, pada tahun 2020 5.000. Untuk unit penjualannya pada tahun 2019 5.000, pada tahun 2020 10.000 dengan harga jual per unitnya adalah Rp25. BUP tetapnya pada tahun 2019 adalah Rp100.000 dan pada tahun 2020 adalah Rp100.000. Biaya produk per unit menurut metode PBV yaitu sebesar 10 untuk masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBB adalah pada tahun 2019 yaitu kita hitung biaya manufaktur, kita jumlahkan dengan BOP tetap, kita bagi dengan unit produksi. Kita peroleh 20, sedangkan pada tahun 2020 yaitu biaya manufaktur, kita jumlahkan dengan BOP tetap, kita bagi dengan unit produksi. Kita peroleh 30. Selanjutnya, kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Langkah yang pertama, kita menghitung penjualannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara harga jual per unit. Kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu harga jual per unit, kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya variabel total. Untuk HPP variabelnya kita hitung dulu. Biaya produk per unitnya 10. Kita kalikan dengan unit penjualan. Kita peroleh 50.000. Untuk tahun 2020 yaitu biaya produk per unitnya 10. Kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020 yaitu sebesar 10.000. Kita peroleh 100.000. Setelah itu kita kurangkan. Kita tarik. Jadi margin kontribusi pada tahun 2019 75.000, pada tahun 2020 150.000. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya tetap total, BOP tetap. BOP tetapnya yaitu pada tahun 2019 100.000, pada tahun 2020 yaitu 100.000. Kita kurangkan. Kita peroleh minus rugi 25.000. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu kita peroleh 50.000. Selanjutnya, kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBB. Yang pertama, kita menghitung penjualannya terlebih dahulu. Untuk penjualannya, sama seperti tadi, harga jual per unit kita kalikan dengan unit penjualan. Pada tahun 2020, yaitu harga jual per unit, kita kalikan dengan unit penjualan pada tahun 2020, kita peroleh 250. Selanjutnya, kita kurangkan dengan HPP. Kita hitung dulu untuk penentuan HPP-nya. Yang pertama yaitu kita menentukan persediaan awal. Jadi persediaan awalnya itu yang ada hanyalah pada tahun 2020 untuk persediaan awal. Untuk harga pokok produksinya pada tahun 2019 yaitu biaya produksi per unitnya yaitu 20. Kita kalikan dengan unit produksi pada tahun 2019 sebesar 200.000. Untuk tahun 2020 yaitu biaya produksi dikali dengan unit produksi, hasilnya adalah 150. Barang untuk tersedia untuk dijual yaitu kita jumlahkan. Langsung saja kita tarik. Pada tahun 2019 sebesar 200.000 dan pada tahun 2020 adalah 250.000. Setelah itu kita kurangkan dengan persediaan akhir. Untuk persediaan akhirnya yaitu yang ada adalah pada tahun 2019. Jadi kita asumsikan bahwa persediaan awal di tahun 2020 itu adalah persediaan akhir di tahun 2019. Selanjutnya untuk HPP kita kurangkan.
Kita peroleh 100.000 untuk tahun 2019 dan 250.000 untuk tahun 2020. Kita pindahkan. Laba dan rugi operasinya yaitu kita kurangkan pada tahun 2019 25.000 dan pada tahun 2020 besar 0. Selanjutnya, jika saya seorang manajer, pendekatan laba yang akan saya pilih dan laba yang akan saya pilih adalah metode PBV. Karena pada metode PBV itu membuktikan bahwa adanya kenaikan laba sedangkan pada pendekatan PBB itu gagal membuktikan adanya kenaikan laba. Jadi, pada laporan laba rugi metode PBV itu membuktikan adanya peningkatan laba pada tahun 2020. Sedangkan di dalam laporan laba rugi dengan metode PBB itu gagal membuktikan bahwa adanya kenaikan laba. Itu tadi studi kasus mengenai materi penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.